Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin shahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin shaimin wa shaimat, pendengar semuanya yang sangat-sangat kami hormati, kami banggakan, terutama sekali pengurus Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Bati Alit yang sangat kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat barokah ini, menjelang kita berbuka puasa, kita bisa bermuajaah, berjumpa di majelis yang sangat mubarak ini, yakni Majelis Kajian Islami, yang ini merupakan media untuk menyalurkan, untuk menyampaikan nilai-nilai agama kita, agama Islam. Mudah-mudahan niat yang baik ini mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin para pendengar, para pemirsa semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, pada kesempatan kali ini kita mengambil temanya yang cukup berat, yaitu tema tauhid, yang sudah disetting oleh teman-teman kita dari MBJ NU Kecamatan Bati Alit. Namun demikian, kita mencoba untuk mengkaji tentang tauhid ini. Dan kalau kita berbicara tentang tauhid, tentu tidak lepas daripada berbicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Tentang iman ini adalah merupakan pondasi yang utama, karena dengan keimanan ini, dan inilah memang materi tauhid yang menjadi tolak ukur dan bahkan menjadi asas dari kita beragama, dari kita memeluk agama kita, yakni agama Islam. Hal ini pernah Kanjeng Nabi berdialog dengan para sahabatnya, berbicara tentang iman. Kanjeng Nabi pernah berkata, bahkan pernah mengevaluasi kepada sahabatnya. Kata Kanjeng Nabi, hal araftum a'jaban nasi imanan. Apakah kalian semuanya tahu siapa manusia yang paling luar biasa imannya? Kira-kira demikian. Siapa manusia yang paling menakjubkan imannya? Spontan para sahabat dalam benak hatinya kemudian ada yang menjawab bahwa iman yang paling luar biasa dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah imannya para malaikat. Lantas Kanjeng Nabi menjawab, wa kaifa la tu'minu al malaikah wa hum yu'ayyinuna al umura. Bagaimana tidak beriman, bagaimana malaikat tidak mengimani, sedangkan mereka telah menyatakan, telah menyaksikan sesuatu, segala sesuatu yang mereka tahu. Misalnya para malaikat secara langsung melihat surga, melihat neraka, dan apa-apa yang termasuk kategori alam gaib. Itu semuanya malaikat menyaksikan. Dan berbicara tentang keimanan adalah berbicara tentang alam gaib. Dan malaikat telah menyaksikan. Jadi jawaban Kanjeng Nabi tidak begitu mengherankan kalau para malaikat mengimaninya. Karena malaikat sendiri itu tidak punya nafsu, tidak berayah, tidak beribu, dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau malaikat itu iman
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka secara nyata melihat apa-apa alam gaib. Oleh karenanya maka ini dianggap oleh Nabi tidak begitu mentakjubkan imannya malaikat, karena malaikat sendiri itu tidak punya nafsu. Dalam kitab Aqidatul Awam, kitab yang pendek itu kan, Syekh Al-Marzuki dalam nadumannya mungkin saudara-saudara kita sudah mengenal itu, al-malakul ladzi bila abin wa umin la akla la syurba wala naumalahum. Jadi malaikat itu adalah makhluk Allah yang tidak berayah, tidak beribu, tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur, sehingga tidak punya nafsu sama sekali. Wajar kalau mereka itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kemudian para sahabat kemudian juga berpikir, kalau tidak malaikat, kalau begitu iman yang mentakjubkan adalah imannya para anbiya, para nabi-nabi. Rasul pun tidak begitu respect atau tidak begitu takjub dengan imannya para nabi. Kata Rasul, wa kaifa la yu'minu an-nabiyun warruhu nazala alaihim bil umuri minas sama. Bagaimana para nabi tidak iman sedangkan malaikat Jibril secara langsung turun kepada mereka para nabi dengan membawa urusan-urusan, membawa perintah-perintah dari langit. Secara langsung para nabi mendapatkan wahyu, mendapatkan urusan-urusan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak iman? Tentu para nabi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab secara langsung mereka mendapatkan wahyu, mendapatkan titah, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat lagi kemudian masih penasaran, kalau tidak para malaikat, tidak para nabi, lantas iman yang paling menakjubkan adalah imannya sahabat engkau ya Rasulullah. Rasulullah pun juga masih belum yakin, belum respect tentang jawaban ini. Kata Rasulullah, wa kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana sahabat-sahabatku tidak beriman? Wa hum yarawna al-mu'jizati, sedangkan mereka secara nyata, secara langsung melihat mukjizat-mukjizat. Mereka misalnya pada masa zaman Nabi Musa melihat mukjizat tongkat langsung menjadi ular dan seterusnya. Mereka langsung menyaksikan. Kata Nabi, wa unabbi'uhum bima unzila aliyah, dan aku menyampaikan, menerangkan apa-apa yang aku dapat diwahyukan kepadaku, sehingga para sahabat secara langsung aku bimbing mereka, aku sampaikan wahyu-wahyu dari apa yang aku terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia menakjubkan. Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, walakin ajaban nasi imanan qaumun yaji'una mim ba'di. Tetapi iman yang paling menakjubkan, yang paling mengherankan, luar biasa adalah kaum yang setelah aku tinggal. Yu'minu nabi, mereka mengimaniku, walam yarauni, sedangkan mereka tidak melihat aku. Kaum yang aku tinggalkan, kaum yang datang di kemudian hari, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah mukjizat aku sampaikan, tapi mereka iman kepadaku. Inilah iman yang sangat menakjubkan, iman yang sangat luar biasa. Wahum yu'minu bi walam yaroni wa yusaddiquni, dan mereka membenarkan. Faulaika ashabi, faulaika ikhwani, maka mereka adalah sebagai temanku. Jadi alhamdulillah kita ini teman-teman sekalian, para santri, para sahabat ini, kita ini dianggap oleh Nabi Muhammad SAW, oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, memiliki iman yang luar biasa. Sebab kita ini tidak pernah bertemu dengan Nabi, menyaksikan Nabi sebagian para sahabat, tapi kita bisa beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sungguh iman yang luar biasa dan perlu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa iman. Kemudian kaitannya dengan tauhid.
Kenapa imannya orang kemudian seperti orang-orang yang di belakang setelah Kanjeng Nabi dianggap sebuah iman yang luar biasa? Karena iman mereka itu iman berdasarkan dari logika dalil yang akli. Karena di samping dalil dalam tauhid itu ada dalil nakli, yaitu dalil dari kitab suci Al-Quran, juga ada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga ada dalil nakli yang tidak penting ini, yang tidak kalah pentingnya ini. Justru yang paling penting adalah dalil akli ini, yang bisa menjadikan iman seseorang setelah ditinggal Nabi Muhammad SAW. Hadirin para pemirsa yang sangat kami hormati, yang kami banggakan, di sini Kanjeng Nabi sampai heran itu karena bagaimana Islam ini memerhatikan betul tentang akal pemberdayaan ini. Karena dengan logika yang masuk logis, ini seseorang akan bisa mantap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari akhir dan seterusnya itu. Misalnya begini, tentang keimanan ini, misalnya dalam ilmu tauhid, misalnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, melalui sifat-sifatnya, dan seterusnya. Misalnya alam ini wujud, tentu ada yang mewujudkan, karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu diwujudkan ketiadaan. Muhal sesuatu yang wujud, yang ada itu diwujudkan oleh sesuatu yang ketiadaan. Jadi ini letak bedanya antara ateis dengan orang yang beriman. Jadi runtuhlah teori orang-orang ateis yang tidak bertuhan itu, bahwa mereka tidak bertuhan, karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu diwujudkan sesuatu yang tidak ada, nggak mungkin. Contoh, misalnya ada kursi ini tentu ada yang membuat. Siapa yang membuat? Tukang, tentu tukang. Tidak mungkin, mustahil kalau ada kursi kalau tidak ada yang membuat. Mustahil ada sesuatu tapi pembikinnya tidak ada. Itu tidak masuk logika, tidak masuk logis, dan tidak masuk nalar. Karenanya ini sampai Kanjeng Nabi di sini mengherankan imannya orang-orang di zaman akhir itu karena pakai logika. Coba kalau orang ateis pakai logika, tentu mereka akan beriman, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena tidak mungkin sesuatu yang ada itu diwujudkan ketiadaan. Dan inilah sekali lagi dasar-dasar tauhid yang memang harus kita pelajari, yang awal kita untuk menyembah kepada Allah ini memang diharuskan untuk kita belajar tauhid, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kaifa na'budu Allaha wa la na'rif. Bagaimana kita bisa menyembah kepada Allah jikalau kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa hadirin semuanya, adik-adik yang sangat kami banggakan, kami hormati, misalnya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat yang pendek itu, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakan, huwa utawi Allah iku ahadun, itu satu, bahwa Allah adalah Maha Esa, Maha Satu. Allah itu satu. Kita pakai dalil yang akli saja, yang akal saja. Misalnya pakai alam semesta ini, atau pakai apalah, misalnya pakai gambar, bahwa bentuk yang ada, bentuk apapun yang ada, termasuk gambar atau tulisan, itu diawali dari satu titik. Diawali satu titik. Misalnya kita menggambar rumah, menggambar pemandangan dan seterusnya, itu tentu diawali satu titik, sehingga titik nanti akan menguraikan beberapa gambar-gambar, beberapa rangkaian-rangkaian, sehingga membentuk sebuah gambar. Demikian juga alam semesta ini, ya, itu dimulai satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin adanya alam itu tidak ada, yang mewujudkan itu ada, yang ada hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena segala sesuatu yang ada itu dimulai dari satu titik, dan satu titiklah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah letak daripada dalil akli kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Sering yang kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini dalil dulu itu orang kalau pakai iman itu zamannya nabi, apalagi malaikat, itu dalilnya pakai dalil nakli, langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang ditinggal nabi seperti kita ini, di samping dalilnya dalil nakli, juga pakai dalil akli. Dan tidak kalah penting, akal inilah yang akan menyebabkan orang iman, benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada saat perjanjian Hudaybiyah itu Kanjeng Nabi itu menerima perjanjian Hudaybiyah, karena padahal perjanjian Hudaybiyah itu perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Bagaimana tidak jika umat Islam itu masuk kepada orang kafir, tidak boleh ditarik kembali untuk kembali ke komunitas Islam. Sementara kalau ada orang kafir masuk Islam, harus ditarik kembali kepada orang-orang kafir. Jika ini sangat merugikan dari kalangan umat Islam, tapi itu diterima oleh Nabi. Tapi syaratnya satu, kata Nabi, ada kebebasan orang membicarakan masalah Islam. Ada kebebasan orang membicarakan masalah Islam. Akhirnya diperbolehkan diskusi tentang keislaman, di mana saat itu para sahabat berdiskusi dengan para orang-orang kafir Quraisy tentang ketuhanan. Mereka kemudian bertanya-tanya, wahai orang-orang Quraisy, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Lata, Tuhanku adalah Uzza, dan seterusnya. Kemudian kalau para sahabat menjawab, Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang membuat alam semesta. Bagaimana mungkin Lata dijadikan sebagai Tuhan? Karena Lata sendiri itu adalah makhluk yang dijadikan. Tidak mungkin sesuatu yang dijadikan itu menjadikan atau sebagai super, sebagai kekuatan, sebagai Maha yang Esa, Maha yang kuasa. Dia sendiri itu dijadikan dijadikan Tuhan. Padahal Tuhan itu sesuatu yang maha, yang super. Kalau sesuatu yang dijadikan itu sesuatu yang baru, yang mempunyai sifat lemah. Oh iya ya, kalau begitu Lata itu bukan merupakan Tuhan, karena Lata itu sendiri adalah yang aku jadikan. Padahal yang namanya Tuhan itu sesuatu yang menjadikan. Akhirnya berkembang terus, berkembang. Oh ya, kalau begitu benar Tuhannya Muhammad, Tuhannya para sahabat, bahwa Tuhan adalah yang membuat langit dan bumi. Dari situ kemudian perdebatan itu muncul. Akhirnya mereka diberi kebebasan untuk berakal, untuk berargumentasi tentang menemukan siapa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka ini beramai-ramai masuk agama Islam karena berdasarkan logika-logika, akal-akal untuk memikirkan tentang siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu adalah maha segala-galanya, maha super, maha kuasa, maha semuanya lah ya. Ini logika-logika yang kita bangun, karena sekali lagi bahwa dalil yang kita pakai di dalam ilmu tauhid itu ada dua, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Ini barangkali materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab, sehingga nanti bisa mengelaborasi atau bisa lebih enjoy, lebih enak ada diskusi di antara kita. Barangkali teman-teman ini nanti ada yang memberikan elaborasi atau masukan atau apalah yang nanti bisa menambah pencerahan dalam kesempatan kali ini. Mungkin barangkali ada yang bisa ditanyakan, atau kalau tidak ya materinya mungkin dari IPPNU mungkin. Monggo dari adik-adik IPNU ini, monggo boleh.
tanya. Mas, boleh? Sudah pada paham? Hah? Sudah pada paham? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya ya. Ya, jadi apa namanya, sekali lagi ini yang menjadikan kita alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang yang paling akhir tapi keiman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu memang harus didasarkan ke iman. Jadi sekali lagi aslu hadil asya minallah, segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahwa asal segala sesuatu atau gambar apapun dari al-kliknya adalah berasal dari titik yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tidak ada yang tanya, ya saya kira kita cukupkan sekian, tidak usah kita panjangkan, nanti akan bosen nih kalau terlalu panjang, terlalu lebar gitu. Sampun nggih? Sampun? Nggih, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa kita mengambil manfaatnya dan kita nanti bisa bersua di lain kesempatan dan waktu, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saja iman kita tetap menancap dalam sanubari kita, dan sampai pada suatu masa nanti kalau kita ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan iman dengan husnul khotimah. Tapi kita mohon kepada Allah mudah-mudahan diberi umur yang panjang dalam melengkapi taatillah, menambah amal-amal yang baik. Amin Allahumma amin. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.